Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis taklim ini di Masjid Al-Falah, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini Sabtu 12 Juli 2025. Tadi masih 16 Muharram ya. Sekarang maghrib 17 malam 17 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak ya. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa terus hadir menyibukkan diri dengan aneka ibadah untuk bekal kita kelak jika dijemput oleh Israel dalam keadaan husnul khotimah. Karena ajal nggak ada yang tahu Pak ya. Ajal benar-benar luar biasa. Ya, kemarin seminggu yang lalu ya, tuh Pak Pardi tahu tuh, salah satu ketua DKM dekat wilayah kami, dekat wilayah saya, itu meninggal dunia hari Jumat. Subuhnya masih ikut sholat Pak. Kamis malam Kamis bagian saya di masjid itu masih ketemu ya, Masjid Al-I'tisam Menteng Asri masih ketemu, masih. Terus hari Jumat subuh masih sholat subuh, masih nganter istrinya ke pasar. Terus jam 8 pagi kurang lebih ya, berangkat ke Gor Sawo Jajar main badminton, usia 69 ya. Entah bagaimana ceritanya ya, katanya sih ngegeledak begitu ya, bocor sedikit. Terus ya itu jam 9 dinyatakan sudah wafat. Disolati sholat Jumat ya, pada sekitar asar lah selesai prosesi pemakamannya. Bukan karena main badmintonnya Pak, bukan, tapi karena sudah ajal. Banyak yang main badminton masih sehat-sehat aja. Banyak yang sudah penyakit jantung apa, tapi sehat-sehat aja. Jadi bukan karena badmintonnya, karena sudah ajal. Ya, tapi ya disitulah tentu ngukur diri lah ya, mungkin ya, kalau sudah memasuki dunia, sudah meninggalkan dunia hitam, memasuki dunia putih nih. Sok lihat, buka pecinya masing-masing Pak. Banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam kan. Haji Anwar sudah banyak dunia putihnya ya. Itu ngukur-ngukur diri lah Pak. Olahraga ya boleh, harus malah ya. Tapi jangan yang ya, keliling-keliling komplek juga udah bagus itu. Kelilingin Bukit Cimanggu seluruhnya Pak. Sampai ke daerah apa tuh yang namanya Pinwood ya. Ke daerah mana lagi tuh ya, jauh-jauhnya. Nah, itu udah juga dulu main jalan kaki aja. Iya, jalan kaki aja. Itu nggak usah nggak usah lari, nggak usah ya. Itu juga udah bagus. Ya tapi sekali lagi bukan karena itu sebenarnya, bukan ya, tapi ajal. Itu orang-orang tuh banyak yang bilangnya tadi subuh masih, kemarin masih, tadi malam tadi, nah begitu kan kalimatnya. Ya kalau sudah waktunya bagaimana? Sudah ada jadwal tertera gitu. Dan kita ini sudah dipantau terus oleh Israel tiap hari. Israel sudah ngeliatin kita sehari tidak kurang dari 70 kali ngeliatin wajah kita. Dari semenjak lahir sampai sekarang.
Di Cirian Pak, bisi Pahili. Pahili tahu gak Pak Aris? Tertuker. Dia tayo si Auladi gitu. Tayo si Auladi ya. Mungkin saya nyabut ya. Tapi Israel pun nggak tahu kapan jadwal pencabutan. Dia dapat SK-nya dadakan. Surat keputusan prosesi pencabutan nyawa SKP3M. Itu dadakan Pak. Tiba-tiba datang aja, cabut jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, langsung. Hari ini ya Allah, iya udah. Itu mau jam itu lagi ngapain kek? Udah dicabut. Ya kita nggak tahu Pak ya Allah. Takutnya pas dicabut lagi nyoba-nyoba maksiat. Takutnya. Ya kita nggak bisa luput dari perbuatan maksiat. Ya sampai mabok, ngabacok, ngarampok, ngabukaan rok mah moal Pak. Tapi mungkin maksiat kecil-kecil kita tuh yang kadang kita nggak anggap sepele justru jadi besar. Pas lagi meninggal lagi ngegibah. Kan gitu. Pas meninggal lagi ya main judi misalnya, kecil-kecilan, sabung ayam. Ya, pas meninggal lagi ya melihat video porno misalnya. Nah, takutnya begitu Pak. Kita kan nggak tahu itu. Israel nggak bisa dikompromikan kan. Mungkin bisa kali gitu Israel dibilangin dulu. Israel jangan dulu sekarang. Saya anak masih kecil-kecil. Ya udah ntar ya nunggu anak gede. Anak udah pada gede sekarang ya kata Israel. Tar dulu atuh saya belum ngelihat anak-anak saya menikah. Ya udah pada nikah anak. Itu udah pada nikah kata Israel sekarang ya. Tar dulu saya belum punya cucu. Udah punya cucu, tar dulu atuh saya pengen ngalamin kan cucu-cucu saya gede. Ya udah sekarang udah pada gede cucunya, tar dulu saya pengen lihat cucu nikah dulu. Udah pada nikah cucunya, tar nunggu pengen punya cicit dulu. Lu udah punya cicit, sayanya belum nikah lagi. Nah ya terus gitu. Gak ada udahnya Pak. Siap gak siap harus siap. Gak bisa dibilang gak siap. Semua nggak akan siap Pak kalau dibilang nggak siap Pak. Tapi ya Israel nggak bilang siap nggak siap, pokoknya dijemput datang Pak. Oh ya nah Pak, jadwalnya udah habis, Bapak pulang ya. Nah, itu kayak begitu ya Allah, memang dekat sekali Pak kematian itu. Yang lihat orang-orang yang meninggalnya itu, kalau ada sakitnya dulu Pak ya, kalau ada dirawat di rumah sakit, ada proses masuk ruang ICU segala macam, mungkin gitu kita nggak terlalu kaget ya, udah kebayang, walaupun juga tiba-tiba sehat bisa aja ya. Cuman kalau sakit kan ada prepare dulu keluarga ya, kayaknya bapak nggak akan bisa, udah ripuh, udah nggak mungkin deh. Nah itu anak-anaknya udah pada siap-siap. Tapi kalau ini kan dadakan Pak kayak gitu tadi, orang masih subuh sholat tiba-tiba nah itulah yang kita nggak tahu cara dicabutnya gimana. Tapi ya almarhum itu meninggalnya pas hari Jumatnya, itu yang dapat bagusnya itu. Ya kita nggak tahu bisa nggak seperti itu ya. Ketua DKM lagi, dan saya tahu persis beliau itu bukan merubah kiblat. Jadi kan setiap tanggal 16 Juli, nanti nih 16 Juli bentar lagi nih ya. Itu sekarang kan tanggal berapa? Besok Senin 14, 15, 16 hari Rabu Pak. Itu jam 16.88 itu bisa kita pantau posisi kiblat langsung dari matahari asar, matahari 4:30 kurang. Itu ketika matahari jam 16.18 itu sorotannya sejajar dengan Ka'bah. Bayangan yang tersorot oleh matahari itu sejajar dengan Ka'bah, karena di sana matahari sedang tengari bolong di Mekahnya itu. Nah maka kalau kita mau menyesuaikan kiblat masjid musola rumah kita, itu harus sesuai dengan tanggal itu. Ada satu lagi kemarin Mei, tapi udah lewat Mei. Ini yang Juli. Nah waktu itu saya ingat, waktu di masjid itu 16 Juli ada seorang ustadz yang sesepuh di situlah, yang bilang, Pak DKM, ini masjid kita nggak sesuai kiblatnya. Kenapa Pak? Tuh lihat arahnya gini. Oh iya kurang miring. Rame tuh Pak habis itu. Ada sholatnya jadi beda-bedanya bukan beda imam, imamnya sama, cuman ada yang sholatnya lempeng, ada yang miring sejadahnya. Wah ini gak bagus nih kata Pak DKM. So, ramai pokoknya, saya mah sholatnya miring aja Pak DKM. Waduh,
Jadi sholat satu saf ini ada yang lurus, ada yang miring. Nah, akhirnya dia minta pendapat ke saya bilang, udah Pak, daripada ribet kita serahkan aja ke ulil amri, ke pemerintah. Kemana Ustaz? Kementerian Agama. Nah, kebetulan kan saya di Al-Ghazali ya, jadi dekat sama Kementerian Agama, saya anterin besokannya tuh. Janjian ketemu sama bagian Bimas Islam. Ketemu, saya bilang, Pak ini DKM pengen dicek kiblatnya di masjidnya bagaimana. Oke siap, jam habis zuhur kami kesana. Benar Johor tuh datang petugasnya, dicek segala macam, pakai alatnya, alat bandul, ada pengukurnya, pokoknya inilah memang ada tekniknya ya, ada ilmunya, itu ilmu falak. Setelah dicek ternyata betul Pak, begini harus miring gitu. Nah disitulah dikasih garis, disesuaikan, dikasih sertifikat dari Kementerian Agama bahwa ini kiblatnya sudah tepat sekarang. Nah terus gimana ini caranya? Ya masa masjidnya diangkat babarengan, belokin kan nggak mungkin. Ya udah karpetnya jadi dimiringin, karpetnya dipesan lagi, DKM pesan karpet yang ada tapi diperbaiki, posisinya disesuaikan dengan arah kiblat dari Kementerian Agama. Nah, makanya sekarang masjidnya lurus tapi kiblatnya miring gitu, karpet. Nah itu jasa beliau tuh, saya ingat tuh gitu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi ya itulah, mungkin kita juga ngambil pelajaran dari yang sudah wafat, siapapun punya asar Pak. Asar itu peninggalan ya, legacy asar teh ya, punya terah kata orang Sunda bilang. Ada nggak yang kita tinggalin buat orang-orang setelah kita? Nah itu selama kiblat itu masih miring dan tepat begitu ya, orang yang sholat di situ ya pahalanya nyampe ke orang yang menggagas itu, gitu aja. Ya, itu cobalah ada peninggalannya. Apa peninggalan itu yang kita? Ya begitu gambaran Pak ini ya, saya cukup kaget, yaitu kagetnya itu masih ngobrol masih apa ya, kita nggak tahu umur dan takut banget gitu ya, meninggal lagi melakukan suatu perbuatan yang dianggap maksiat ya. Mungkin tadi jinah mah mual, tapi pas lagi meninggal lagi ngomongin orang, matanya lagi melotot Pak. Kan kadang ngomongin orang sambil matanya sambil mulutnya manyun-manyun. Biasanya semakin monyong mulutnya semakin akurat beritanya Pak. Ya, tahu nggak kamu kemarin tuh itu sih itu ya pas lagi meninggal. Naudzubillah kan. Ya, mudah-mudahan Pak ya, kita bisa menjaga nih hidup kita, sisa hidup kita ya, nggak tahu sampai kapan. Jadi mudah-mudahan kelak kita semua husnul khatimah. Ya. Mangga kita lanjut kajian kita Mukhtarul Ahadits. Kalau saya tidak salah sekarang hadis 323. Inna sodakota sirri ya. Bismillah. Inna sodakota sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa inna silatar rahimi tazidu fil umuri wa inna sona'i ya, tulisannya yang itu sona'i al ma'rufi taqi masari as-su'i wa inna qawla la ilaha illallah tadfa'an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alham ya. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Abbas. Nabi bersabda, sungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murka Tuhan, murka Allah. Pertama, poin 1. Sedekah siri. Siri itu apa sih? Sembunyi-sembunyi. Ada nikah siri, nikah di bawah tangan. Maksud nikah siri itu apa? Nikahnya enggak pakai penghulu, tidak tercatat di negara, tapi sah secara agama Pak nikah siri itu. Cuma tidak tercatat secara negara.
Nah itu merugikan perempuan biasanya kalau nikah siri itu. Ya. Jadi nikah siri bukan tidak sah, sah asal rukunnya terpenuhi. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada apa itu mahar. Mahar bukan rukun nikah. Ya mahar itu wajib nikah. Ada mempelai pria, mempelai wanita gitu kan. Ada wali, saksi, ijab kabul, 5 ini. Sah. Penghulu mah datang mencatat aja. Gitu. Kecuali kalau dia nggak ada walinya, maka walinya si penghulu itu, ketua KUA, kepala KUA. Nah, kalau nggak pakai negara berarti namanya nikah siri. Cuma nanti yang dirugikan perempuan biasanya. Kok jadi dari sedekah jadi ngomongin nikah Pak ya? Nah, ini maksudnya sirinya itu kita ambil. Siri itu sembunyi-sembunyi. Bisa nggak sedekahnya sembunyi-sembunyi gitu? Emang nggak boleh sedekah terang-terangan? Boleh, nggak apa-apa. Cuma bisa nggak menjaga hati kita dari unsur itu, pamer ria. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita dari unsur pamer sih nggak apa-apa. Ya. Nah, hanya sedekah sembunyi-sembunyi lebih bagus. Gimana contoh sedekah sembunyi-sembunyi itu? Misalnya di masjid nih nggak ada orang, sepi, ya. Kira-kira jam-jam berapa masjid itu sepi? Ya, habis subuh jam 7, jam 8, jam 9. Sepi kan? Itu masjid tuh. Datang ke masjid, ngelihat ada keropak, digembok, congkel. Oh, itu mah maling Pak berarti. Ngelihat ada keropak, masukin. Itu. Jangan nyari dulu CCTV. CCTV mana? Halo Pak DKM, sodako 100.000 dibuka tuh. Ya sodako, masukin. Siri itu benar-benar Pak, nggak kelihatan. Ya, atau kalau hari Jumat tuh, ya ada keropak lewat kan? Di masjid saya keropaknya kuburan. Keropaknya bentuk kuburan. Jadi orang begitu lagi zikir, lagi wirid, keropak lewat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berkubur. Ya, itu begitu. Di sini mungkin biasa. Boleh juga tuh inovasi tuh Pak Dadang. Keropaknya bentuk kuburan ya. Nah, ketika keropak lewat, masukin. Ya gimana cara sirinya Ustaz? Itu mah kelihatan. Tutupin aja pakai tangan gini. Tapi ketahuan, kencering. Nah, berarti recehan pakainya pohon sih itu. Masukin uang ke dalam keropak. Terus yang keris, karena pakai QRIS kan? Bisa kan? Sodakoh pakai QRIS kan? Ya, kadang di tempat sodakohnya itu di keropaknya ada barcode-nya. Itu tinggal pakai HP, barcode, sedekahnya kelihatan, tapi jumlahnya berapa kan nggak ketahuan. Gitu. Kita tinggal klik berapa angka yang kita mau di situ. Nah, itulah diantaranya. Contoh lain bisa dengan memberikan, kalau di kitab Durratun Nasihin disebutkan dengan cara memberikan uang kepada orang yang buta. Orang buta di tengah jalan, kita punya tetangga yang miskin buta, kita samperin dia pas lagi jalan, kita samperin, tempelkan tangan kita ke dia, ngasih duit. Nggak ngomong nggak apa-apa, tinggalin. Paling dia, ini siapa, ini siapa, ini kasih, langsung pergi. Itu sedekah siri. Nggak usah diomong. Kalau diomong dia biasa orang buta tuh tahu Pak. Bahkan dia alur tangan kita dia kenal. Orang buta tuh canggih juga ya. Suara kita baru ngomong dikit, Assalamualaikum, oh Pak Ustadz begitu. Assalamualaikum, oh Pak RT, tahu dia. Kan nggak usah ngomong, lewat ketemu ada si itu, langsung tempel, langsung lari. Siapa ini? Udah. Nggak usah sambil lari sambil teriak, Haji ya Haji, Kang Haji ya. Kasih. Terus contoh lagi, memasukkan uang ke dalam jaket orang yang fakir miskin yang lagi tidur di pinggir jalan. Misalnya tuna-tuna wisma ya, para tuna wisma yang lagi pada tidur di pinggir jalan gitu.
masukin uang ke dalam ke dalam kantong jaketnya. Ya, udah tinggalin, nggak usah dibangunin pak. Pak, punten itu dari saya, jemaah Al-Falah Bukit Cimanggu. Hajinya udah 3 kali. Wah, nggak usah disebutin begitu. Ya, udah tinggalin. Jadi dia kan bangun kaget pak, duit dari mana di kantong saya? Nah, itu sedekah sirri itu cara-cara. Jadi luar biasa. Sekali lagi, bukan nggak boleh terang-terangan. Justru kalau terang-terangan itu niatnya untuk memotivasi, boleh. Sedekah di videoin boleh-boleh aja. Tapi kadang hati ini suka gampang tergelincirnya. Ya tipis banget. Niatnya sih pengen motivasi temen kan gitu. Sedekah itu pengen motivasi temen. Tapi begitu sudah dia diberitakan, wah dia langsung, saya banyak dipuji orang, berarti saya ini bagus. Mulai tuh ada gangguan di hati pak. Itu nol langsung pak. Allah berfirman di Al-Quran Al-Baqarah, ya di surah Al-Baqarah di ayat 256 atau 65 saya lupa lagi. Kata Allah apa? La tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. 264 kalau nggak salah ya, atau 65 gitu. Itu bahasanya bagus banget. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Ngungkit-ngungkit tuh, itu karpet masjid dari siapa? Saya. Itu kalau bukan dari saya, toa tuh nggak ada. Saya itu toa itu. Nah, itu karpet saya itu. Nggak ada. Dia ngomong gitu pas lagi nyaleg. Ya, tapi begitu nyalegnya gagal, karpetnya tarik lagi. Buat biaya pengobatan di Marzuki Mahdi. Cuma gelo atuh berarti ya. Karena gagal nyaleg dia. Tuh nggak boleh pak ngomong gitu pak. Itu tuh saya itu. Itu tuh saya, jangan pak. Jangan aja. Udah biar aja. Nah, di situ di ayat itu diteruskan seperti perumpamaannya sedekah yang diungkit tuh seperti sebuah batu kali yang sudah lama nggak kena hujan, warna batunya hitam gelap, nggak kena hujan, terus kan lama kelamaan jadi abu-abu karena banyak debu kan, banyak pasir, banyak debu, jadi warnanya nggak lagi hitam tapi berubah abu-abu atau sedikit agak menguning gitu karena pasir. Tiba-tiba turun hujan sejam hujannya. Itu yang tadinya warnanya kuning, warnanya abu-abu jadi hitam lagi. Lenang lagi, Pak. Itu perumpamaan. Jadi seperti orang yang seperti batu tadi, sudah ngumpulin pahala sedekah, ngomong sekali aja, itu tuh dari saya, hilang langsung, Pak. Bertahun-tahun pahala itu. Itu Al-Quran menyebutkan begitu. Masya Allah. Ya, ngeri ya. Makanya ini ya buat kita nih pemula mungkin yang belum bisa menjaga hati dengan baik, sedekah sembunyi-sembunyi aja deh. Ya tadi masukin keropak, lagi belum ada orang. Bapak biasanya sholat subuh datang jam berapa ke masjid nih? Sekarang kan adzan subuh jam berapa? 4.40 ya? 4 hampir 45 lah ya. Ya kalau udah jam segitu udah ramai di masjid. Mungkin kisaran jam 4:30 kurang aja Bapak datang. Habis tahajud di rumah, datang ke masjid 4:30 kurang. Itu mumpung lagi sepi-sepinya, masukin uang keropak. Itu diantara contohnya. Banyak lah. Ya. Jadi sedekah atau nyebutnya dengan hamba Allah. Ya, hamba Allah. Itu salah satu bentuk. Nanti di DKM kalau Bapak nyumbang buat masjid, misalnya ini perluasan nih Al-Falah, kira-kira mau diluasin nggak Pak Eko? Hah? Ini sampai jalanan sampai ini semua nih. Sampai rumah Pak Eko kegusur nggak ya? Jangan ya. Sampai ini nih semua nih. Ya. Iya. Ini bisa lebih gede dari Al-Hidayah Pak ini Pak. Ya. Bisa lebih gede ini ya. Jadi
begitu nanti ada inisiasi, ini masjid ini mau diperluas, dananya udah nyumbang banyak, nyumbang. Ah udah, nggak usah disebut-sebut. DKM ini ya, saya nyumbang 500 juta, masya Allah. Gimana pelaporan? Udah, hamba Allah aja. Wih keren Pak kayak gitu. Ya, begitu diumumin di masjid, hamba Allah 500 juta. Hamba Allah itu saya. Itu godaan Pak, godaan setidaknya ya. Tapi ya kita berupaya semaksimal mungkin. Ini bukan sembarangan, ini hadisnya sahih ya. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murka Tuhan. Allah yang tadinya mau marah nggak jadi, nggak jadi gara-gara kita rajin sedekah sembunyi. Ya, ada nggak Pak? Ketemu nggak ayat berapa Pak itu? 264 nggak? Wa inna silatar rahim, dan sesungguhnya silaturahmi itu tazidu fil umri, menambah umur. Umurnya nambah. Emang bisa umur nambah? Nggak bisa, umur mah nggak nambah. Tapi berkahnya. Ya, silaturahmi apakah kayak begini silaturahmi ini? Bukan, ini mah mukafaah, balas-balas kunjungan. Yang namanya silaturahmi itu menghubungkan orang yang punya hubungan kasih sayang sama kita, tapi itu sempat putus gitu. Kalau yang udah nyambung kayak gini mah nggak ada masalah, ini mah bukan silaturahmi, ini mukafaah. Tapi pahala juga tetap. Cuma silaturahmi itu lebih kepada yang tadinya putus, kita punya saudara, gara-gara satu perkara misalnya ya, sampai terjadi perdebatan, kamu bukan adikku lagi. Sampai segitunya ya, terpisahlah itu keduanya. Itu kan jadi ngeri Pak. Itu suatu hari kemudian mereka menyesal, balikan lagi. Nah, itu namanya silaturahmi. Tidak sedikit hubungan saudara gara-gara satu perkara, ya, kamu bukan adikku lagi. Nah, itu gara-gara dia diselingkuhi oleh adiknya. Dia menyelingkuhi suaminya. Ya, ipar adalah maut. Itu film di Netflix Pak. Ya, itu si Rani menyelingkuhi Mas Aris. Bukan Aris ini. Mas Aris. Itu Aris itu suaminya si Nisa. Nisa tuh adanya Rani, kakaknya Rani. Itu diselingkuhi sampai hamil Pak. Ibunya meninggal. Wah ceritanya sedih deh. Ya, saya nggak nonton, ngelihat doang itu Netflix. Itu TV-nya ada di ruang tengah sih. Netflix udah dibayar lagi, sayang. Ya, jadi maksudnya kadang sampai gara-gara masalah keluarga kecil, kamu bukan saudaraku lagi. Astagfirullah, jangan begitu deh. Timbang gara-gara dia nggak datang dalam acara keluarga yang penting karena ada satu alasan, kamu bukan anggota keluarga ini, nggak boleh kayak gitu. Putus saja silaturahmi. Sambungkan tuh kalau ada kayak gitu-gitu. Itu nambah umur berkahnya. Ya, banyak yang ngedoain, jadi banyak kebaikan. Kemudian wa inna sana'i al ma'ruf taqi masari as-su, dan sesungguhnya berbuat kebaikan itu dapat mencegah kematian yang buruk. Masari' itu masra' itu waktu tempat kematian. Soro'a itu mati mendadak dengan dengan buruk. Ya tadi kayak kejadian tadi yang tadi saya ceritakan ya, matinya mendadak gitu kayak gitu kan, tapi bagus, artinya di hari yang bagus. Ini matinya mati mendadak buruk. Nah, perbuatan baik dapat mencegah kematian yang buruk. Jadi kalau kita rajin-rajin berbuat kebaikan, itu mati yang buruk dicegah Pak. Matinya baik, apakah nanti lagi ibadah atau di hari baik, atau mungkin matinya lagi tidak melakukan maksiat lah paling tidak ya. Lagi sakit di rumah sakit ya. Proses tadi di rumah sakit dirawat, dia masuk ruang ICU, itu sedang matinya karena sakit misalnya. Mati yang mengerikan itu kan ya tenggelam, itu kan paling ngeri Pak, tenggelam walaupun syahid ya. Yang kejadian yang di Selat Bali kan itu, aduh masya Allah serem Pak itu ya. Nggak ada yang bisa nol, padahal Selat Bali nggak terlalu luas kan. Dengan Selat Sunda masih luasan Selat Sunda, Selat Bali kecil.
kecil. Tapi ya itu anginnya kencang banget. Ya. Dan ternyata nggak sebagian besar nggak ketemu, cuman beberapa saja gitu. Nah ini ya kita walaupun orang itu syahid tapi ngeri meninggalnya dalam kondisi yang mengerikan, mengenaskan. Masari asu itu mengenaskan ya. Tapi dengan rajin-rajin berbuat baik akan meminimalisir kejadian seperti itu. Wa inna qaula la ilaha illallah, dan sesungguhnya ucapan la ilaha illallah tadfa'u an qailiha, dapat mencegah orang yang mengucapkannya tis'atan wa tis'ina baban minal bala, mencegah orang yang mengucapkannya dari 99 pintu musibah. Adnaha alham, paling rendahnya adalah galau, ham, cemas. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas. Jadi yang poin terakhir ini, kalimat rajin-rajin Bapak baca kalimat la ilaha illallah. Rajin, bukan cuma satu ya, mungkin beberapa kali. Ya pada sholat kah, atau mungkin lagi kondi baca zikir sendiri. Rajin-rajin aja baca la ilaha illallah. Itu mencegah 99 ya. 99 pintu bala. Bala itu apa? Musibah, bencana. Paling rendahnya musibah galau, loba pikiran. Ya, galau itu apa sih? Ham itu apa sih? Ada dua, ada hamun, ada hazanun. Ada hamun, ada huznun. Kalau hamun itu mencemas, menangisi atau mengkhawatirkan perkara yang belum terjadi. Itu ham. Galau, cemas, takut. Kalau huzn itu mengkhawatirkan perkara yang sudah terjadi. Jadi lebih tepat kalau huzn itu diartikan sedih. Ya, ketika sudah terjadi, kejadiannya sudah terjadi, nangis dia kan. Nah, itu sudah terjadi. Walaupun nggak boleh berkepanjangan juga, kita tinggal hadapi dengan kesabaran. Kalau ham itu belum terjadi Pak, tapi sudah khawatir duluan. Gimana saya kalau nanti sudah pensiun? Kira-kira mau gimana hidupnya? Makin tua nanti makin gak bisa produktif. Anak-anak takutnya lupa sama saya. Gimana ini? Nah itu kan belum terjadi Pak. Jangan dulu mikirin itu. Ya, makanya saya bukan PNS, gak punya uang pensiunan. Uang dari perusahaan paling cuma cair sekian, langsung habis bayar utang. Gimana nanti saya hidupnya? Nah itu ham. Kalau kita rajin baca la ilaha illallah, insya Allah itu bisa hilang paling nggak jadi obat. Jadi obat hati itu rajin-rajin baca la ilaha illallah. Ya boleh kapanpun Pak, dalam keadaan apapun ya. Boleh nggak punya wudhu, boleh. Ya, ada namanya zikir atakoh kubro, 40.000 membaca la ilaha illallah bareng-bareng dalam satu majelis. Ya, itu kalau sudah baca la ilaha illallah dengan nikmat Pak, itu kadang lupa dengan kondisi sekitar kita. Ada beberapa tarekat itu yang baca la ilaha illallah itu menikmati banget. Ya, bukan sekedar geleng-geleng kepala lah. Kan kalau yang pelan-pelan gini ya, la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Nah, kalau versi cepatnya jadi kelihatannya geleng-geleng. Nah, ketika sudah menikmati, kadang bukan cuma geleng-geleng, tapi tangan ikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kadang tangan bergerak-gerak. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai ada yang muter. Nah, seperti tarian sufinya Jalaluddin Rumi ya. Itu bukan dianggap tarian biasa Pak itu. Itu zikir itu. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha.
Karena kalau udah nyambung itu sama Allah baca la ilallah, itu segalanya tuh hilang, pikiran susah hilang. Tapi kalau sudah benar-benar nyatu ya, kalau masih setengah-setengah bacanya, baru juga baca berapa 100, 200, ya tasbihnya jatuh lagi. Ya tadi udah berapa ya, saya lupa cina gitu. Karena ngantuk dia. Ya. Tapi kalau sudah nyatu, kadang tasbih aja udah lupa, tapi dia terus baca la ilaha illallah. Sampai kalimat yang muncul itu bukan la ilaha illallah lagi. La illallah, la illallah, Allah gitu. Sampai begitu udah lebih jauh lagi, bukan Allah lagi yang muncul. Huwa apa artinya? Dia. Siapa dia? Allah. Gitu. Wah, tapi jangan baru mulai Bapak udah huan. Ini mah baru mulai zikir, kata Ustaz Auladi boleh nanti Bapak pulang ya. Ini buat yang udah benar-benar menikmati, udah dapat kuncinya. Tapi itu nggak sembarangan, ada mursyidnya Pak, ada gurunya itu ya, bukan asal baca aja. Ya kita mah buat pemula udah aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa aja kita mah ya. Yang penting dibaca supaya ada kenyamanan hati. Itu insya Allah 99 masalah hilang. Paling rendahnya ham, kegalauan, yang ini yang bikin kita tuh stres tuh itu Pak, ham itu. Hanya tombo hatinya ya zikir ya. Dan orang kalau sudah rajin berzikir, hatinya terbuka, gampang mengupas suatu nomena di balik fenomena. Dia pasti dapat hikmah dari suatu perkara. Makanya kalau kata siapa, Ebit GAD itu, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Rumput bergoyang itu siapa? Masa kita nanya rumput? Bukan. Orang yang rajin zikir. Apa kata Allah di Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya itu ahli zikir kalau kamu nggak tahu ya. Ahlu zikir itu banyak tafsirannya, ada yang bilang ahli zikir, ada yang bilang ahli ilmu, ada yang bilang ahli Quran. Pokoknya orang-orang yang dekat sama Allah. Tanya, kita makanya nanya kenapa terjadi begini, tanya sama mereka. Nah itu kita harus jadi orang-orang kayak gitu, yang udah nggak ada kegalauan lagi di hati mereka. Mereka udah pasrah aja, dan rizkinya biasanya ngalir yang kayak begitu Pak, orang-orang kayak begitu. Ini kuncinya di la ilaha illallah. Beda sholat, lagi duduk, tidur, di jalan ya. Tapi juga nggak usah kenceng-kenceng Pak. Bapak diangkot la ilaha illallah, la ilaha illallah, diangkot. Nanti dianterin sama supirnya ke Marjuki Mahdi ya. La ilaha illallahnya biasa aja. Bahkan di hati pun nggak apa-apa ya. Ada orang yang saya perhatikan mulutnya tuh komat kamit mulut gitu ya. Ya masih dia nggak kencang tapi kelihatan komat kamit ya. Begitu saya tanya, Pak baca apa? La ilaha illallah katanya gitu. Ya. Ada yang mulutnya nggak kelihatan gerak tapi tangannya begini terus tasbih. Kasih tanya dia baca la ilaha illallah. Ini zikir yang bagus Pak ya. Dan mudah-mudahan kalau kita membiasakan ini, nanti akhir hayat kita ditutup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat ini satu-satunya yang gampang diucapkan dibandingkan zikir lain. Subhanallah butuh bibir, walhamdulillah butuh bibir, kemudian Allahu Akbar butuh bibir. Tapi la ilaha illallah nggak butuh bibir, cuma lidah yang gerak. Karena begitu sakaratul maut, bibir tuh nggak bisa menutup, tapi lidah bisa. La ilaha illallah. Ini hanya biasain, jangan pengen mudah-mudahan kita menutup akhir hayat kita dengan la ilaha illallah tapi nggak ada usaha sebelumnya. Dari sekarang biasain zikir ini sambil santai, sambil duduk ya. Jadi supaya bisa mendapatkan akhir hayat yang baik. 99 perkara selesai. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas. Sampai di sini satu hadis doang Pak ya. Insya Allah nanti hadis berikutnya dibahas di pertemuan 2 Sabtu yang akan datang. Ditandain Pak ya, biar nggak lupa. Kita tutup saja karena sudah adzan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.